Pemirsa, pertumbuhan ekonomi yang sehat, berkelanjutan dan juga merata tidak lepas dari peran infrastruktur yang juga memadai. Dan untuk membangun infrastruktur tentunya dibutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, namun resikonya tetap harus dikelola dengan baik. Lalu seperti apakah sebenarnya kolaborasi antara pemerintah dan juga badan usaha milik negara atau BUMN dalam menjamin keberlanjutan pembiayaan infrastruktur di tanah air? Anda menyaksikan segmen khusus Fiscal Focus bersama dengan saya Maria Katarina. Dan hari ini sudah hadir bersama dengan kami, kita akan langsung berdiskusi bersama dengan narasumber yaitu Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko JJPPR Kementerian Keuangan, Bapak Tony Prianto. Halo Bapak, Halo apa Mbak kabar Maria, Bapak? pagi, baik Mbak. Dan juga sudah hadir pula Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero, Bapak Andre Permana. Pak Andre, apa kabar? Selamat pagi Mbak Maria, alhamdulillah baik. Baik, kita akan awali diskusi ini. Saya mau ke DJPPR dulu nih, ke Pak Tony terlebih dahulu. Seperti apa sebenarnya gambaran kolaborasi yang dilakukan DJPPR dengan PT PII ini dalam membiayai berbagai proyek pembangunan infrastruktur, Pak Ya, Tony? baik, makasih Mbak Maria. Selamat pagi lagi. Jadi pertama-tama memang untuk pembiayaan infrastruktur, tadi kami bisa melihat bahwa pembiayaan infrastruktur sekarang ini memang sangat besar kebutuhannya dengan keterbatasan APBN, sehingga memang kita memiliki beberapa opsi, termasuk dalamnya adalah kita dengan keterbatasan itu kita memiliki SMV PTPI yang kita berikan mandat untuk berikan penjaminan. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana kolaborasinya, memang kolaborasi saat ini adalah bagaimana nanti pemerintah menyediakan instrumen strategis penjaminan yang fungsinya adalah untuk de-risking dari resiko-resiko atas proyek-proyek infrastruktur, yang pada ujungnya adalah kita coba untuk menopang keyakinan atau comfort dari para investor maupun dari para lender untuk masuk ke dalam proyek-proyek infrastruktur kita. Kemudian kalau kita bisa melihat pemerintah selaku yang berhak dan juga selaku regulator dan menentukan tahapan pemberian jaminan, kita memberikan mandat kepada PT PI, Pak Andre di depan untuk bisa menjadi pihak yang akan sebagai pihak pertama ketika terjadi klaim sebagai first loss basis kita untuk bisa memastikan kolaborasi di situ menjaga sustainabilitas APBN tetap terjaga melalui penempatan PTPI depan. Dan kalau kita lihat sebenarnya dari sisi kita bisa melihat beberapa bentuk kolaborasinya adalah yang pertama kita penempatan PTPI tadi sebagai ring fencing kita dalam APBN, bagaimana nanti PTPI bisa menjadi shock absorber bagi APBN di first line ketika terjadi klaim, sehingga itu untuk memastikan APBN tetap sustain dalam tahun berjalan. Baik Pak Tony, saya mau ke Pak Andre. Kalau dilihat dari sisi infrastruktur nih Pak, ini kan memang merupakan salah satu kunci ya bagi Indonesia untuk meraih angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, Ya. PT PII di sini dalam hal ini merupakan BUMN yang menjadi special mission vehicle gitu ya. Dan dari pemerintah pastinya dan Kementerian Keuangan juga untuk mendorong perkembangan pertumbuhan infrastruktur di Indonesia. Nah, peran PT PII selama ini dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia ini seperti apa Pak Andre? Baik, makasih Mbak Maria, makasih Pak Tony. Mungkin saya melanjutkan apa yang disampaikan Pak Tony dari Kementerian Keuangan. Jadi PTPI ini memang dibentuk khusus menjadi alat fiskalnya Menteri Keuangan, khususnya oleh pemerintah, yang punya tugas sebenarnya mandat kami ada dua yang besar. Tadi seperti disampaikan Pak Tony adalah penyediaan penjaminan pemerintah. Jadi ini berbeda dengan penjaminan yang lain, karena ini khusus adalah sovereign guarantee yang diberikan oleh pemerintah biasanya, tapi untuk di Indonesia ada kebijakan ditugaskan melalui PT PII. Lalu juga kami merupakan pelaksana fasilitas pendampingan untuk penyiapan proyek dan pendampingan transaksi untuk proyek-proyek kerjasama, dalam hal ini KPBU, dan juga untuk program lain yang juga dirasa penting oleh pemerintah. Dengan dua mandat ini, jadi PT PII saat ini sudah mendukung cukup banyak proyek. Kami sudah memberikan kurang lebih sekitar 60 penjaminan, terdiri atas 37 penjaminan proyek KPBU, dan sisanya adalah penjaminan untuk pinjaman atau kredit BUMN seperti yang disampaikan Pak Tony, dan ini sudah memberikan satu leverage yang baik dari sisi sejauh mana investasi yang sudah bisa ditimbulkan. Total sudah lebih dari 700 triliun rupiah
yang sudah bisa disupport dari penjaminan yang disediakan melalui PT PII. Dan seperti Pak Tony sampaikan, ada fungsi di mana kami menjadi ring fencing-nya atau pagarnya pemerintah, sehingga kalau ada klaim itu tidak sudden shock langsung ke APBN melalui Oh, oke. mekanisme Oke. first loss basis. Nah, ini yang menjadi satu objektif dari peran dan mandat yang kami lakukan, yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, dan harapannya juga kita tidak hanya bicara output, tapi juga bicara outcome dan impact-nya. Dalam hal ini misalnya bagaimana sektor-sektor yang sudah didukung, itu juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, bisa mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi. Yang ini harapannya juga bisa terus sambil menjaga APBN supaya lebih sustainable, bagaimana juga pemerintah bisa terus mewujudkan atau merealisasikan program-program prioritasnya tanpa harus terkendala oleh keterbatasan APBN, karena skema pembiayaan kreatif seperti ini memang ditonjolkan untuk kita tidak selalu harus mengandalkan alokasi anggaran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur bagi masyarakat. Nah, Pak Tony, kayaknya menarik untuk kita perdalam lebih elaborasi lebih dalam lagi bagaimanakah gambaran bentuk-bentuk sumber pembiayaan kreatif nih yang diterbitkan di JPPR sejauh ini, proyek apa juga yang sudah dibiayai sejauh ini, Pak? Ya, jadi memang Mbak Maria, untuk creative financing kita coba untuk mengoptimalkan melalui integrasi berbagai instrumen yang ada di APBN atau pemerintah, yang ujungnya adalah coba untuk menarik dari investor swasta untuk chip in. Karena tadi sampaikan Mbak Maria juga bahwa kita aware kebutuhan pembangunan infrastruktur kita pembiayaannya besar, tetapi kantong dari APBN sendiri untuk support secara langsung itu terbatas, sehingga memang kita perlukan sebuah skema untuk bisa menarik investor asing untuk support dari pembangunan infrastruktur nasional melalui dukungan-dukungan yang ada dari APBN, dalam konteks ini adalah dukungan penjaminan. Jadi pertama kalau kita lihat adalah kita coba untuk mengoptimalkan KPBU dan juga blended financing. Jadi kalau kita lihat selama ini bagaimana kita mengintegrasikan fasilitas yang ada di KPBU. Jadi kita di KPBU itu ada penyiapan proyek untuk memastikan proyek nanti dipersiapkan dengan baik dan juga memiliki FS tadi yang mumpuni, sehingga nanti ketika diimplementasikan juga cukup kuat. Kemudian juga kita memiliki skema VGF untuk memastikan atau memperbaiki tingkat IRR sehingga investor juga tertarik untuk masuk. Selain itu juga kita ada fasilitas-fasilitas lain seperti AP, dan itu yang coba kita optimalkan. Dan dengan blended financing sebenarnya kita coba mengoptimalkan antara pertama sumber-sumber pembiayaannya. Jadi kita tidak hanya dari sumber APBN, di APBN sendiri kita bisa menggunakan SBSN project. Kemudian kita juga mencoba menarik dari teman-teman swasta melalui KPBU dan even sampai dengan CSR. Jadi itu yang coba sumber pembiayaannya. Yang kedua memang untuk sinergi dukungannya tadi, bagaimana pemerintah melalui skema-skema PDF, kemudian VGF, pre-PDF, dan juga AP itu bisa untuk memastikan investor memiliki ketertarikan dan untuk masuk ke dalam investasi di infrastruktur Indonesia. Seperti itu. Oke, nah sekarang kalau saya kembali ke Pak Andre nih ya, tantangan khususnya dalam pembangunan infrastruktur saat ini dari sisi keterbatasan anggaran. Kalau tadi kan kita bahwa banyak mekanismenya, kalau hanya berpacu pada APBN memang sangat-sangat terbatas. Kalau kita kaitkan juga dengan program-program prioritas pemerintah nih Pak Andre, di mana sektor lain di luar infrastruktur yang menjadi prioritas, ini seperti apa nih Pak Andre? Baik, terima kasih Mbak Maria. Mungkin juga melanjutkan apa yang disampaikan Pak Tony, juga sejauh mana kebutuhan creative financing ini bisa diterapkan untuk mendukung program-program prioritas ya. Misalnya saya bicara konteks yang agak spesifik, contoh kalau misalnya sekarang kita mau mendorong banyak pertumbuhan, termasuk sumber-sumber pertumbuhan baru di daerah misalnya, itu kita akan berhadapan pada tantangan bagaimana orientasi dari pemerintah, baik di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah, yang selama ini masih terbiasa ya dengan skema konvensional ya Pak Tony ya. Jadi dengan skema-skema APBN, APBD, bagaimana transfer daerah itu yang selama ini selalu diandalkan, itu mereka sekarang harus mulai berpikir bagaimana creative financing ini bisa diterapkan. Sehingga perubahan mindset ini sebenarnya menjadi tantangan yang paling besar kalau saya boleh sampaikan ya. Karena bagaimana
kita berpindah orientasi dari sejauh mana kita lebih memanfaatkan atau berfungsi sebagai spending agency. Terus kita sekarang mulai berpikir bagaimana menjadi contracting agency untuk bekerja sama. Nah, ini jadi satu perubahan mindset yang seringkali membuat konteks perencanaan dan penyiapan proyek ini keteteran gitu ketika perubahannya tidak smooth ya, tidak lancar. Nah, sehingga banyak kebutuhan dari sisi capacity building misalnya. Sejauh mana alignment terhadap perencanaan dari sisi sektor terhadap pengaturan fiskal di daerah maupun di pusat ini bisa di-align-kan sehingga ketika kita menyusun FS misalnya tadi disampaikan Pak Tony, ada fasilitas PDF yang membantu. Ini memang disediakan oleh Menteri Keuangan untuk membantu para kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah sebagai penanggung jawab proyeknya untuk membuat FS yang bankable. Karena FS-nya ini berbeda dengan FS kalau bikin melalui APBN misalnya. Karena kalau kita buat FS seperti halnya kita membangun proyek melalui APBN itu menggunakan uang kita sendiri. Sementara kita ingin membuat satu konsep proyek yang menarik pihak swasta sehingga mereka mau membiayai. Sehingga harus ada satu kualitas di sana, ada satu kredibilitas yang dibangun dalam perhitungan-perhitungannya. Nah, ini sendiri yang memang perlu kapasitas yang terus dibangun. Jadi program capacity building yang cukup masif, belum lagi tadi dukungan yang disiapkan oleh pemerintah, baik termasuk melalui Kementerian Keuangan dan menugaskan kepada kami di PTPI maupun di SMV yang lain. Ini menjadi satu kunci. Berikutnya adalah sejauh mana misalnya pemahaman para pihak dalam hal ini terhadap kesiapan kontrak kerjasama jangka panjang, karena skema kerjasama seperti ini termasuk juga pinjaman, direct lending dan sebagainya, itu biasanya punya tenor yang melebihi 1 kali masa jabatan. Sejauh mana sustainability dari komitmen itu juga perlu dijaga. Bagaimana mitigasi risiko perlu dirumuskan sehingga para pihak itu aware dan accountable, bagaimana merasa ini proyek-proyek kita, proyek bersama. Tidak lagi melihat bahwa ini dulu yang tanda tangan adalah pejabat sebelumnya. Saya mau punya program baru, saya nggak punya kewajiban untuk melanjutkan dan sebagainya. Nah, ini menjadi satu tantangan juga yang terus kita coba address melalui banyak skema pendampingan, juga melalui bagaimana kita menstructure satu proyek atau satu pembiayaan sehingga para pihak yang relevan yang terkait bisa sama-sama menjaga proyeknya. Sehingga artinya apa yang diinginkan investor dan lender bahwa mereka kan nggak ingin banyak surprise ya Pak Tony ya. Jadi mereka tuh ingin ada satu kepastian bahwa kalau ada nyusun jadwal selesainya kapan, ada satu milestone yang memang terjaga sehingga dari sisi proyeksi return mereka sendiri juga nggak banyak surprise gitu. Dan itu yang banyak menarik dari pihak investor yang memang banyak terlibat dalam skema-skema seperti ini. Oke, oh ini menarik gitu ya. Jadi bisa ada kesinambungan dalam setiap periode untuk setiap proyek yang lagi dijalankan begitu ya kurang lebih ya Pak Andre ya. Boleh diceritain mungkin Pak Andre proyek-proyek so far yang sudah dijamin saat ini apa saja? Ya, terima kasih. Kebijakan ini sudah bukan hanya masih di atas kertas. Ini benar-benar sudah dijalankan dan sudah menghasilkan dan sudah dirasakan manfaat oleh masyarakat. Nah, beberapa yang saya akan sampaikan proyek-proyek ini adalah sesuatu yang memang sudah terrealisasi, tidak hanya fisiknya, tapi layanannya dan masyarakatnya juga termasuk sisi pemerintahnya, sisi publiknya sudah merasakan manfaatnya juga sebagai dampak dari keberadaan proyek tersebut. Saya akan masuk ke dalam proyek Jalan Lintas Timur Sumatera. Ada 2 ruas di Sumatera, Jalan Lintas Timur di Provinsi Sumsel dan di Provinsi Riau yang menggunakan skema KPBU yang itu memanfaatkan skema AP dan juga penjaminan pemerintah. Dan juga dilakukan melalui pendampingan melalui skema PDF. Jadi dukungan-dukungan tadi memang ini secara real diterapkan dalam 2 proyek ini. Dan ini merupakan jawaban terhadap kebutuhan bagaimana memiliki satu infrastruktur jalan yang tidak hanya tersedia, tapi juga terjaga kualitasnya selama jangka waktu yang cukup panjang. Dan di sini Kementerian PU sebagai PJPK atau penanggung jawab proyeknya, itu dibantu oleh Kementerian Keuangan salah satunya dan juga melalui kami penugasan untuk PDF-nya selain penjaminan yang dirasakan selain bahwa dari sisi proyek ini bisa terrealisasi gitu ya. Jadi fisiknya terjaga karena kontrak pemeliharaannya juga terintegrasi untuk preservasi jalan. Ada satu lingkup jembatan timbang untuk memitigasi risiko overload dan
over dimension, odol. Dan di sisi lain ini sendiri membuat satu kenyamanan bagi pihak Kementerian PU karena yang biasanya tiap tahun mereka harus mengadakan tender yang bisa berpotensi ada penyelewengan, ini bisa diminimize dengan kita tendernya hanya sekali, kontraknya hanya satu di depan untuk jangka waktu 10-15 tahun sesuai masa konsesi proyek. Dan selama periode tersebut, Kementerian PU sebagai pemilik proyek akan menyerahkan tanggung jawab pembiayaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengoperasian jalan tersebut kepada pihak swasta sehingga mereka lebih pada menetapkan standar pelayanannya saja. Saya mau jalannya kalau ada lubang dalam sekian kali 24 jam harus sudah kembali rata misalnya bagi lancar. Atau lajurnya kalau sudah terlalu padat, Anda harus buat pelebaran jalan dan sebagainya. Itu sudah diatur dalam kontrak sehingga akan sangat memudahkan. Dan yang menarik, skema ini sedang disiapkan untuk direplikasi juga Pak Tony, sebagai laporan juga oleh pemerintah daerah. Dan diintegrasikan dengan impres jalan. Jadi ini satu skema inovatif, satu skema pembiayaan kreatif yang tentunya bisa terus dikembangkan untuk bisa dirasakan manfaatnya. Satu lagi mungkin kalau boleh saya cerita di level pemerintah daerah, ada satu fenomena yang cukup menarik dan cukup banyak sekarang diminati oleh banyak daerah, yaitu untuk infrastruktur alat penerangan jalan atau penerangan jalan umum. Jadi di banyak daerah sekarang diinisiasi oleh Kabupaten Madiun, mereka sudah memulai proyeknya beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah memasuki tahun pengoperasian ketiga. Mereka sudah memiliki satu layanan infrastruktur alat penerangan jalan yang kalau mereka hanya bisa pakai APBD-nya setiap tahun, kalau pakai skema konvensional, itu paling penambahan titiknya sangat terbatas, hanya sekian ratus titik saja. Tapi ketika mereka menggunakan skema KPBU, mereka bisa langsung mendapatkan sekitar 7.500 titik, dikelola selama 10 tahun, gitu ya, sesuai dengan kontrak yang tentu dikelola oleh badan usaha, menggunakan skema AP juga, pembayaran atas ketersediaan layanan, dan di situ tidak hanya jalannya semakin terang dan punya standar layanan yang baik, artinya kalaupun putus ataupun gelap itu langsung diganti segala macam. Mereka bisa merasakan satu efisiensi dari biaya listrik, gitu ya, karena mereka bisa turun sampai lebih dari 50% biaya listrik. Itu jadi artinya dari sisi quality spending juga terjadi karena mereka menggunakan teknologi yang lebih baik. Dari sisi pajak penerangan jalan sebagai sumber dari pendanaannya untuk membayar layanan tadi, itu sekarang sudah meningkat sekitar hampir 30-40%. Gitu. Jadi dari sisi PAD pun meningkat. PAD meningkat, beban menurun. Belum lagi bicara soal bagaimana dampaknya terhadap ekonomi. Artinya kalau kita sebelum ada alat penerangan jalan yang efektif, yang baik gitu ya, mungkin maghrib tuh sudah sepi gitu ya kalau aktivitas ekonomi karena malamnya gelap. Ketika ini sudah tersedia, umur ekonomi, transaksi dan sebagainya bisa lebih panjang, bisa lebih malam. UMKM tumbuh, perekonomian juga semakin meningkat di pelaku-pelaku di daerah gitu. Nah ini juga selain juga mengurangi angka kriminalitas dan angka kecelakaan, karena kan tadinya jalannya gelap gitu, dan itu akan menimbulkan juga keinginan untuk menyiapkan infrastruktur jalan yang lebih baik, karena begitu malamnya terang kan kalau ada lubang kelihatan ya Pak Tony. Betul. Nah, ini jadi menimbulkan satu multiplier effect di internal daerahnya sendiri yang ini mulai banyak dilihat oleh daerah-daerah lain. Untuk bisa direplikasi karena secara struktur juga relatif simple. Kami masukkan ini ke dalam inisiatif proyek KPBU skala kecil karena nilainya relatif kecil ya, mungkin hanya sekitar 100 sampai 300 miliar saja. Dan ini harapannya bisa banyak ditiru oleh daerah sebagai solusi dari tekanan sekarang yang saat ini mereka rasakan terhadap transfer daerah, terhadap TKD gitu. Nah ini skema-skema ini yang terus kita kembangkan dan harapannya bisa terus direplikasi. Mungkin itu saja. Kalau yang lain mungkin saya bisa sampaikan ada proyek Palaparing yang sudah kadang disebut tol langit gitu ya. Bagaimana kita punya akses broadband di seluruh wilayah Indonesia. Harapannya bisa membantu selain komunikasi juga bagaimana kualitas dari komunikasi lebih baik dan proyek proving ground dan ada beberapa lagi yang mungkin kita bisa sampaikan. Oke, baik.